Baliho 10 meter roboh diterpa angin kencang hingga menimpa kios dan rumah. Petugas rumah sakit berebut jenazah pasien yang diduga terpapar COVID-19 dengan keluarga. Raih medali emas di Olimpiade, pasangan Greysia Apriani toreh sejarah baru di bulu tangkis Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi terkini mengenai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah daerah hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Baik pemirsa, kita awali iNews Malam kali ini dari hujan deras disertai angin kencang melanda Cimahi, Jawa Barat sore tadi. Sebuah papan billboard berukuran besar roboh hingga menimpa satu kios serta sebuah rumah makan. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat. Angin kencang menyebabkan sebuah baliho di Jalan Amir Mahmud roboh. Baliho dengan panjang 10 meter itu menimpa satu kios dan satu rumah makan. Bangunan kios rusak berat, sementara satu rumah makan hanya rusak pada bagian atap. Peristiwa ini juga menyebabkan satu orang personil polisi yang berada di lokasi turut terluka. Besar akhirnya saya lagi di dalam itu lagi duduk, baru duduk. Terus ya tiba-tiba ini nimpa, terus nggak tahu apa kejadian apa, intinya kerobohan tembok semua. Hujan deras serta angin kencang yang melanda kota Cimahi selama hampir setengah jam ini menumbangkan 6 pohon, 1 baliho dan juga 1 billboard berukuran besar. Tidak hanya itu, Jalan Cihanjuang kota Cimahi pun sempat tergenang air banjir. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan solar di Cimahi, Jawa Barat terbakar tadi pagi. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang luka ringan terkena semburan api. Ada kebakaran guys. Di Kalidam guys, kebakaran guys. Asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran yang berada di kawasan permukiman TNI di Jalan Kalidam, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan hampir menyambar SPBU milik TNI di sebelahnya. Api membakar gudang serta mes anggota TNI, dapur serta garasi rumah warga yang ada di area jangkauan api. Petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas yang kemudian menyambar drum berisi solar. Menurut saksi mata di sekitar SPBU, terjadi ledakan gas di gudang drum solar. Mereka mengira bahwa itu ledakan bukan ledakan dari SPBU, tapi mereka sadar setelah terjadi kepulan asap yang sangat tebal. Mereka menjadi ketika buka akses, ternyata api sudah besar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang pedagang luka ringan terkena semburan api. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ruang penyimpanan berkas di RSUD Jombang, Jawa Timur terbakar. Kebakaran membuat tim medis dan pasien panik. Api dan asap muncul di salah satu ruangan RSUD Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Karyawan RSUD berusaha menyelamatkan barang-barang dan berkas yang berada di ruangan. RSUD yang hanya berjarak 500 meter dari posko pemadam membuat pemadam kebakaran bisa datang dengan cepat dan mencegah api merambat. Kebakaran ini sempat membuat panik tim medis dan pasien. Pihak rumah sakit lantas mengungsikan pasien yang berdekatan dengan titik kebakaran ke lorong gedung. Setelah kita telusur tadi memang adalah bekas putung rokok yang membakar, menyulut api ke matras.
Dan ini memang harus diingatkan pada masyarakat luas. Jadi artinya rumah sakit melarang siapapun merokok itu bukan tidak ada maksudnya. Karena selain kesehatan, potensi kebakaran juga bisa terjadi. Lah ini terbukti. Ternyata ada masyarakat yang mungkin karena dia diingatkan kemudian dia bersembunyi merokok. Itu kan tersembunyi tidak kelihatan memang. Nah, sisa rokoknya mungkin dilempar begitu saja tanpa dimatikan. Yang itu yang kemudian akhirnya menyulut terjadinya api yang cukup besar. Kebakaran ini ditangani Polres Jombang. Tidak ada yang terluka dalam kebakaran, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil box terbakar saat melintas di ruas tol akses pelabuhan Tanjung Priok, Cilincing, Jakarta Utara sore tadi. Pengemudi selamat dari insiden meski mobilnya hangus terbakar. Pintu keluar tol KBN, mohon dimonitor. Video amatir merekam sebuah mobil box yang terbakar di ruas tol Cilincing, Jakarta Utara. Saat kejadian, mobil box ini melintas dari Cakung menuju Tanjung Priok. Tugas patroli jalan raya bersama petugas pengelola tol langsung memasang batas pengaman jalur di lokasi. 2 unit mobil damkar berupaya memadamkan api, namun mobil box hangus terbakar di seluruh bagian. Terjadi kebakaran air. Tapi yang menangani tadi petugas dari HK sementara. Memang kita backup karena ini di wilayah ruas jor. Akhirnya dievakuasi, dimatikan nama damkar. Selanjutnya diserahkan ke PJR Jaya 3. Sopir mobil pengangkut suku cadang kendaraan ini berhasil selamat dari kejadian. Penyebab kecelakaan hingga kini masih diselidiki pihak terkait. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sedan menabrak pembatas jalan di penyekatan Kota Tasikmalaya, Bandung, Jawa Barat. Aksi ugal-ugalan pengendara sedan ini terekam kamera pengawas jalan. Sebuah mobil sedan terekam ugal-ugalan saat melintasi jalan di kawasan pembatasan penyekatan Kota Tasikmalaya dan Bandung. Mobil melaju cukup kencang dan menabrak sejumlah pembatas jalan sehingga menghentikan kendaraan di sampingnya. Pengemudi tidak berhenti, malah langsung melaju ke arah Bandung. Di jalan ini sedang tidak dilaksanakan penyekatan, tidak ada petugas yang sedang berdiri. Kalau ada petugas yang berdiri, ya dimungkinkan mungkin ada terjadi juga kecelakaan. Karena tidak hati-hatinya kendaraan yang melaju, ya. Karena yang melaju bisa saja orang tersebut lagi tidak konsentrasi, lagi mabuk bisa juga, gitu, sehingga atau bagaimana sehingga bisa terjadi kecelakaan. Menurut keterangan petugas, aksi tabrak pembatas jalan di pos penyekatan batas Kota Tasikmalaya sering terjadi. Diduga, pengendara tidak melihat adanya pembatas jalan karena posisi pos penyekatan berada setelah tikungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai kantor imigrasi kelas 2 Belawan tewas terlindas ban truk kontainer di Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi saat korban akan berangkat kerja. Warga kilometer 20 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, digegerkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa seorang wanita pegawai kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Korban Dewi Ferawati Saragi, 42 tahun, warga Medan Marelan, tewas dengan luka parah di bagian kepala setelah terlindas ban truk bermuatan kontainer. Kecelakaan ini bermula saat korban akan berangkat kerja dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban jatuh saat menabrak kendaraan lain usai mendahului truk. Sepeda motor ya akan mendahului mobil trailer, ya mobil trailer. Jadi pada saat ada kendaraan yang dari depannya, mereka bertuburan sehingga korban terjatuh dan tergilaskan truk belakang. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pringadi Medan untuk diotopsi.
Sementara sopir truk telah diamankan di Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya tersendat hingga 3 km. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda. Pemirsa, perebutan jenazah COVID-19 kembali terjadi. Kali ini di Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasien yang meninggal merupakan korban kecelakaan yang dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Aksi rebutan jenazah kembali terjadi antara petugas keamanan bersama keluarga di halaman depan Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga pasien tak terima dengan hasil positif COVID-19 yang disampaikan oleh pihak rumah sakit karena anak mereka datang ke rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas. Jenazah sempat ditahan aparat untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Namun karena lama menunggu, keluarga korban mencoba membawa pulang paksa dengan membopong jenazah. Tak berapa lama, aparat berhasil menggagalkan aksi keluarga korban. Dan ibu korban pun menangis sambil memohon agar anak mereka diizinkan untuk dibawa pulang oleh keluarga. Kami pergi ke rumah, bertemu dengan dapu bapak dulu. Hei, kasihan deh. Hei, kasihan deh. Ini permintaan ibu yang mengandung dia 9 bulan, hari terakhir hari ini. Keterlambatan pengurusan jenazah ini karena korban merupakan warga Oebelo, Kabupaten Kupang. Sementara korban mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Polisi tegaskan pemanggilan Herianti terkait sumbangan 2 triliun rupiah bukanlah penangkapan. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.